Shalom, selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu sumber, yaitu Bapak Manuel Huai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk kami wawancarai. Langsung saja kami masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah posisi Bapak saat ini dalam gereja? Dan tolong jelaskan gambaran singkat tentang gereja Bapak dan juga berapa jumlah dari anggota jemaat dalam gereja Bapak. Terima kasih. Baik, sekarang saya gembala sidang di Gereja Kembang Injil Indonesia Jemaat Kepaon di Denpasar Selatan. Dan anggota jemaat kami ada sekitar 70 orang dewasa dan anak-anak sekitar 30. Dan kemudian saya memulai pelayanan di gereja itu, merintisnya tahun 2004 ya. Tahun 2004 mulai pelayanan di situ dan sampai sekarang sudah punya tempat ibadah sendiri di Denpasar Selatan di Kepaon ini. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keduanya, apa rahasia keberhasilan Bapak dalam memimpin gereja? Terima kasih. Ya, saya memulai pelayanan di Kepaon itu dengan memberitakan Injil mulai dari satu keluarga. Sama seperti dulu saya memulai pelayanan di Jawa juga, karena di STI dulu kan harus mendirikan jemaat. Apalagi kami dulu angkatan pertama di STI Jogja, 3 tahun kuliah untuk sarjana muda ya. Sarjana muda itu 3 tahun harus memenangkan 30 jiwa baru boleh lulus, khususnya dari orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan kemudian saya memulai pelayanan menginjili mulai dari satu ibu di satu desa di Jawa, di Solo ini. Lalu kemudian dari satu ibu itu kemudian ada ibu-ibu yang lain dan juga anak-anak muda, perempuan-perempuan, banyak dimulai dengan perempuan. Dan kemudian membaptis orang-orang di daerah itu lebih dari 50 orang. Dan memulai kemudian gereja mulai berdiri di situ sampai sekarang masih ada pelayanan di situ. Saya melayani dengan Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Solo ya. Ya, lalu kemudian ketika kembali ke sini, ya saya masih mengingat bagaimana harus merintis jemaat, dan kemudian saya merintis lagi di Denpasar Selatan ini. Ya. Mulai juga dengan ibu-ibu juga ya. Terima kasih. Pak, pertanyaan ketiga, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi Bapak dalam memimpin? Ya, kalau tantangan dari luar ya seperti di Bali kan ya biasa ya, kalau kita memulai satu pelayanan di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, seringkali kan tantangannya datang dari mereka. Dan ketika kami memulai pelayanan di sana, ada tantangan dari masyarakat sehingga kami harus terhenti beberapa waktu. Kami pindah pelayanannya ke daerah di Padang Sambian. Di sini ada anggota jemaat, kita kebaktian di rumahnya. Lalu kemudian di sana kita, kalau pas minggu pertama kita kebaktiannya sore, pelan-pelan mulai sore, karena pagi biasanya pecalang lewat dan mereka mengganggu. Kadang-kadang karena itu kita sore memulai di sana dan sampai sekarang. Kemudian kami coba berbaikan dengan pemimpin-pemimpin di desa itu, seperti kalian dinas dan sebagainya. Kalau hari Natal kita memberikan parcel, atau dia punya hari raya kita berikan parcel, sehingga kemudian jadi dekat. Walaupun memang ada orang-orang di lingkungan situ yang 1-2 orang yang tidak suka, tapi karena kita dekat dengan kalian, jadi tidak terlalu ada persoalan sampai sekarang.
Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana caranya Bapak mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Terima kasih. Ya, cara mengatasi hambatan sebenarnya kalau dari luar orang-orang yang belum percaya itu hanya ya seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita ganti jam ibadah dan sebagainya. Tapi biasanya tantangannya dari dalam biasa. Lebih banyak itu justru dari dalam karena orang-orang di dalam kan lebih tahu kehidupan gereja kan. Orang di luar kan tidak tahu tuh, tidak terlalu mengerti, tapi yang di dalam biasanya lebih banyak mengerti situasi dan seringkali bikin masalah dari dalam. Tapi karena kami berusaha untuk melibatkan semua anggota jemaat dalam pelayanan, dari anak-anak sampai orang dewasa, seperti yang diajarkan di dalam surat Efesus, itu semua harus ambil bagian dalam pelayanan. Jadi tidak terlalu banyak masalah karena semua mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak ada yang menjadi pemimpin yang luar biasa, tapi semua ambil bagian dan itu bisa mengatasi persoalan. Baik, pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Apa saran Bapak untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang baik? Ya, untuk menjadi pemimpin rohani yang baik ya teladannya adalah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus adalah pola teladan kepemimpinan seperti dia ajarkan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Ketika Yakobus dan Yohanes datang untuk meminta supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang dalam kerajaannya, izinkan mereka duduk sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Setelah murid-murid bertengkar saat itu dan dia berkata, untuk menjadi seorang pemimpin ya, itu dari firman Tuhan itu. Yang pertama adalah harus merendahkan diri, ya, kemudian melayani ya. Sama seperti Tuhan Yesus kan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan yang berikut adalah menyerahkan dirinya, rela untuk berkorban di sana. Jadi seorang pemimpin rohani itu adalah seorang yang mengerti persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpin. Dan kemudian mereka tahu juga jalan keluar untuk persoalan yang dihadapi dan melibatkan orang lain untuk menyelesaikan persoalan. Itu seperti yang dilakukan oleh Ibu Yesus dalam Yohanes pasal 2. Ibu Yesus kan tahu persoalan yang terjadi di Kana waktu perkawinan itu kan. Lalu kemudian dia beritahu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus melibatkan orang lain. Jadi Ibu Yesus tahu persoalan yang sedang dihadapi dan dia tahu jalan keluar. Jalan keluarnya adalah Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang-orang lain digerakkan. Ibu Yesus berbicara pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus lakukan. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu soal persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpin. Dia tahu jalan keluarnya, bagaimana mengatasi masalahnya, dan kemudian bagaimana melibatkan orang-orang untuk menyelesaikan masalah. Dan itu yang kami lakukan dalam pelayanan di gereja. Jadi akhirnya semua orang dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Ya. Terima kasih.